Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ahmad dan ini adalah konten pertama saya. Dan kebetulan di sini saya berada di kediaman teman saya, sekaligus saudara saya, sekaligus abang saya. Nah, di sini mereka berdua ini adalah konten kreator yang dimana beliau itu cukup terkenal di daerah Pulau Buru, bahkan sampai di Pulau Jawa sana. Siapa yang tidak kenal beliau? Siapa yang tidak kenal mereka berdua? Yang dimana DJ Abi yang mempunyai kurang lebih 58 subscriber. Dan di samping DJ Abi ini adalah Red Leman Pilo. Ya, kurang salah itu ya kak ya? Iya, Red Leman Poli. Nah, di situ beliau juga masih pemula dan mempunyai beberapa subscriber yang luar biasa juga, yang insya Allah akan meningkat ke bulan ke depannya. Nah, di sini bagaimana abang? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, abang Abi sehat ya, insya Allah sehat terus. Dan ini abang Red Leman Poli. Ya, Bisa dipanggil siapa ini abang? boleh panggil kakak apa atau kakak Joni? Oke, kakak saja lah yang lebih enak. Nah, di sini kita satu-satu dulu, kita ngobrol santai lah. Di sini kita bahas bagaimana perjalanan waktu jadi YouTuber pemula ini seperti apa, dan sebelum jadi YouTuber pemula ini sebenarnya abang-abang dong ini kerja apa? Nah, ini yang ketemu pengen tahu kan. Saya mungkin langsung jadi YouTuber begitu tuh, pasti ketemu. Iya, pasti ada jadi kuli bangunan kah, jual patatas di pasar kah, ketemu saya tahu tuh. Jadi ini mungkin dari abang Abi dulu tuh, bagaimana mungkin bisa diceritakan? Atau perkenalan dulu lah, perkenalan biar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya DJ Abi. Saya di sini sebagai konten kreator yang punya channel Abi Jong Button Channel. Dan di samping saya ini ada Red Leman Poli dan ada juga channelnya apa ya, Red Leman Poli juga. Iya. Ya, di sini saya sebelum menjadi YouTuber itu berawal dari saya itu kerja di kapal ikan. Orang bilang di sini di Rompong, Bobong, ya seperti itulah. Nah, pertama saya bikin lagu itu, pertama saya daftar YouTube itu memang sudah 2019 yang lalu, 3 tahun yang lalu lah. Itu awalnya merintis YouTube itu cuma sekedar coba-coba karena hobi membuat lagu. Berarti tidak ada niatan untuk terjun ya, berarti hanya hobi saja, sekedar hobi. Itu karena belum tahu YouTube itu seperti apa. Iya. Hanya sekedar daftar YouTube terus upload lagu. Itu pertama sekali itu lagu yang saya cinta itu kan sebelum Pasar Putih itu kan ada lagu Pasar Putih Tanah Kelahiran. Tapi karena lagunya itu belum ada YouTube, cuma putar-putar di sound system di acara-acara joget gitu. Nah, setelah 3 tahun kemudian saya coba itu rilis lagu yang judulnya Nona Pasar Putih. Itu sudah daftar dengan YouTube. Pas kemudian saya daftar, alhamdulillah 2 bulan kemudian lagunya itu viral. Saya juga tidak menyangka. Jadi di antara konten-konten yang lain, yang paling terkenal adalah konten Nona Pasir Putih. Berarti lagu itu yang meledak ya? Iya, paling meledak. Bisa. Berarti yang sangat terkenal, yang sampai di mana-mana, di kampung-kampung semua itu bisa putar itu yang buat terkenal sampai bisa meledak subscribernya itu. Iya, alhamdulillah. Di lewat lagu itu juga saya mulai ciri khas musik sendiri itu ada kayak di Jawa ini musiknya begini, kayak bisa dikenal tanpa harus membedakan dengan pemusik lain. Jadi kayak ciri khasnya itu tersendiri juga lewat lagu Nona Pasar Putih. Benar-benar. Kira-kira motivasi apa itu yang bisa bikin abang sampai semangat mengkonten itu? Kan pasti yang namanya pemula ini kan ada namanya efek jenuh, maksudnya katong rasa pemalas begitu. Mbak Edit ini kenapa bisa, apa yang motivasi abang ini sampai bisa semangat begitu dalam konten ini? Ada apa sebenarnya? Ya, berbicara tentang motivasi atau proses ya. Sebenarnya hobi itu tidak bisa lari dari dimanapun. Mau kita tua, mau kita muda, itu hobi itu tidak bisa lari. Jadi namanya motivasi itu artinya kita itu kan sebenarnya sudah ada motivasi dari sekolah, dari awal itu. Sebelum buat lagu itu kan kita sudah ada motivasi untuk berkembang. Maksudnya saya pertama daftar YouTube itu kan hanya sekedar coba-coba. Apa yang membuat saya termotivasi karena lagunya viral, jadi bagaimana caranya supaya saya itu bisa membuat channel saya itu berkembang. Nah, lewat komen-komen teman-teman yang di YouTube, komen-komen lagu barunya mana. Dari situ saya tuh itu termotivasi untuk membuat karya-karya lagi. Jadi yang pertama kali kenalkan abang Abi ini YouTuber ini, apa seseorang, apa ada orang yang bisa kenalkan abang Abi bahwa disuruh nanti mending bikin
konten di YouTube saja agar terkenal atau memang ada inisiatif tersendiri? Kalau berbicara tentang orang bilang patokan ya, Nah, ya begitu. sebelumnya saya tuh tidak tahu YouTube itu seperti apa. Nah, kenapa bisa masuk dalam dunia itu? Nah, Kira-kira ada apa ini? Waktu itu kan saya pernah kerja di samping kampus, itu kan ada kerja di rental kayak tentang internet lah. Iya. Itu saya baca berita itu Atta Halilintar itu terkenal dengan konten-konten kreatornya, jadi saya oh, bisa dapat uang lewat YouTube begitu. Jadi saya juga penasaran, saya coba-coba cara membuat YouTube, cara daftar YouTube-nya seperti apa ya, saya coba-coba di situ. Ya kebetulan saya tuh bingung mau bikin konten itu, kebetulan saya punya lagu-lagu sudah ada tapi belum wadahnya itu belum mau salurkan di mana. Kebetulan saya daftar YouTube, sudah saya itu baru pertama daftar itu 2 lagu. Jadi pertama daftar itu Nona Besar Putih sama lagu Bangga Jadi Anak Berubah. Jadi yang viral itu Nona Besar Putih, yang maksudnya penontonnya yang mengikuti sekali. Itu yang buat meledak ya, Nona Pasir Putih itu. Iya. Yang sampai sekarang itu selalu diputar di kampung-kampung, bahkan sampai di Jawa sana, sampai di Tanah Buton sana. Itu sampai terkenal waktu itu di TikTok. Iya. TikTok itu paling banyak yang ambil lagu itu terus dijadikan musik untuk joget-joget, untuk konten di mana-mana. Itu memang lagu itu memang saya juga suka, jujurnya. Saya paling suka dengar itu. Kalau bangun pagi itu di samping saya kan ada bengkel itu. Setiap pagi itu kalau bangun tidur selalu lagu itu saja terus diputar itu. Saya pikir ternyata ini lagu ini memang paling bagus. Terus di sini saya pengen tanya di Abang Abi ini, jadi konten kreator ini sudah berapa tahun? Dari tahun kapan? Tahun Saya berapa? pertama- Sampai kapan ya? Kalau pertama daftar YouTube 2019 itu kan viralnya 2019, lalu 2023 sudah hampir 4 tahun. 4 tahun. Jadi berkarir di konten kreator ini sudah 4 tahun ya. Iya. Jadi perjuangan-perjuangan itu maksudnya apa saja yang dialami saat itu? Kalau untuk Video. pertama perjuangan yang paling berat itu ketika lagu saya Nona Besar Putih itu diklaim orang, maksudnya dicuri terus Iya. dibikin hak cipta sama pihak lain. Ini parah ini yang pelanggaran ini yang mengakui pihak orang ini. Jadi maksudnya itu ketumpung video dong, ambil terus dong bikinnya kelam cinta begitu. Iya, klaim hak cipta. Nah, itu Itu maksudnya lagu itu saya itu kan daftar itu kan cuma sekedar daftar, Iya. tidak tahu dunia musik seperti apa, pendaftaran hak ciptanya seperti apa. Itu diklaim oleh orang lain, terus ada teman saya bilang kenapa itu lagunya ditulis apa diklaim orang kayaknya itu. Nah, saya dibantu sama teman saya itu di Sumatera Barat itu. Jadi kan saya laporkan di tim Jakarta, akhirnya lagunya kembali lagi di channel saya. tapi itu yang maksudnya pihak YouTube yang kasih tahu atau memang ada teman dari teman-teman yang bilang nih, oh kita minum dulu biar kalau nih abang Dan pertamanya Nah, di sini kemarin juga banyak yang tanya-tanya toh. Sebenarnya mungkin abang ini apa? Perjuangan itu saat buat konten itu apakah rasa jenuh atau bagaimana? Maksudnya berikan motivasi lah untuk yang nonton ini. Mungkin banyak teman-teman yang ingin berkarya juga atau tapi berbicara tentang konten kreator sebenarnya itu tidak gampang ya, tapi ya, pasti ada perjuangan ya. saya juga sudah mengalami itu bangunnya itu seperti apa. Jadi saya juga hanya memberikan motivasi. Yang penting kita itu rajin buat konten, karena pihak YouTube itu mereka juga akan memberikan rekomendasi untuk video kita. Contohnya begini, walaupun kita subscribernya cuma berapa orang, sekian orang, kayak 300-200 orang, tapi kita rajin upload YouTube itu subscriber itu masuk dengan secara otomatis. Ada juga subscriber dari YouTube, bukan saja dari subscriber dari kita sendiri, dari orang, bukan. Ada juga rekomendasi dari YouTube. Jadi kalau kita mau berbicara tentang konten kreator itu, yang penting kita konsisten buat upload, buat bikin konten, buat video terus setiap hari kesempatan dibuat. Jangan sampai kayak lewat 1 bulan 2 bulan, jangan, karena rekomendasi YouTube itu ada setiap kita punya video itu ditonton banyak orang. Iya benar. Jadi kalau untuk masalah memberikan semangat itu di sini dari diri kita sendiri juga. Pasti ada rasa kecewa. Contohnya begini, kayak sudah upload video tapi yang nonton sekian orang, kayak sedikit. Itu pasti ada rasa jenuh. Mau berhenti, mau resign begitu, mau
kayak mau vakum, tapi sebenarnya itu tidak seseorang begitu, karena menunggu YouTube itu kan Iya, sangat betul. susah. Kita harus menunggu sampai dimonetize, sampai kita punya di aturan itu kan ada 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Itu untuk aturan pertama saya daftar. Sekarang itu sudah 3 aturan, ada 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, sama 10 juta video real. Itu untuk sekarang. Tapi itu kan membuat kita itu semangat. Jadi artinya kalau kita hanya coba-coba itu juga tahu ini tidak serius, hanya coba-coba. Tapi kalau kita konsisten, rajin upload video, rajin, nah itu membuat kita tuh punya channel bisa berkembang. Berarti ini kuncinya konsisten Ya, konsisten kuncinya saja. Berarti luar biasa. Ini satu lagi. Apakah dalam konten-kontennya Abang Abi ini semuanya cipta sendiri atau ada cover-cover orang lagu lah, kamu cover akan atau bagaimana? Ya kalau untuk channel saya sendiri, Abi Jambutun channel itu semuanya lagu-lagu saya sendiri, karena semacam kayak contoh saya cipta lagu yang nanti ini saya panggil, contohnya Bunda Mawar, saya panggil Budi Kasanger, itu kan mereka itu cuma tahu dari saya informasinya. Kalau mau kolaborasi kita panggil, mari saya sudah cipta lagu, mari kita nyanyi lagu ini bagian sini. Itu alhamdulillah lagu-lagu saya semua ciptaan sendiri. Berarti itu buat videonya hanya sekitar di sini atau ada di pulau lain, maksudnya sampai di luar? Kalau untuk video sementara itu masih di Pulau Buru, karena belum iya. ada jangkauan di luar ya, masih di Pulau Buru. Tapi kita perkenalkan dulu di stasiun daerah iya, Pulau Buru benar. seperti apa. Itu luar biasa sekali karena bisa memperkenalkan Pulau Buru itu seperti apa. Kan banyak yang tidak tahu Pulau Buru ini seperti apa kan. Yang taunya itu Pulau Buru ini kota kecil, kampung kecil, dan mereka mungkin tidak tahu kalau ada orang-orang berbakat seperti abang-abang ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dibuktikan sama Abang Abi bahwa di kampung kecil ini yang dimana jarang orang pandang, ternyata ada anak muda yang begitu luar biasa yang bisa membangkitkan karyanya begitu di media sosial, entertainment dan lain-lain. Yang dimana banyak anak muda Pulau Buru itu yang saya dapat data-datanya Bang ya. Saya pernah cek itu di data-data banyak anak-anak muda dari Pulau Buru, bahkan bukan Pulau Buru saya, pulau-pulau lain dari kota-kota besar sana yang ingin kembangkan mereka punya karya begitu tuh. Tapi mereka itu kayak tidak percaya diri, takut. Bagaimana rasa takut ini yang saya pengen kembangkan itu, maksudnya ada alasan apa kenapa kalian takut dan bagaimana caranya agar takut itu hilang saat kita berhadapan di depan kamera, saat ingin berbicara dengan orang, agar karya kita ini, bahkan kita ingin melejitkan karya kita kan, mungkin ada penyanyi atau bagaimana kah punya hobi-hobi lain yang ingin mengembangkan tapi dong itu takut begitu. Ya mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang takut ingin berkarya. Kalau untuk pesan-pesan sih saya cuma berpesan untuk karya itu kita mulai dari bawah ya, mulai dari nol. Dari awalnya kita juga tidak pernah buat video yang langsung bagus, tidak. Saya itu pertama membuat video itu pakai HP dulu, pasti yang ada lah, seadanya lah HP. Lagu Nona Pesan Putih itu pertama viral itu kalau di balik layar itu rekaman suaranya pakai HP. Rekaman suaranya pakai HP, terus dia suaranya di laptop vokalnya. Nah, terus untuk video klipnya juga itu pakai HP. Semuanya punya serba ada. Jadi kita itu jangan malu karena nanti dituntut orang. Ya, itu sudah. Dan kebanyakan takut. Mereka itu takut. Itu kayak orang bilang kalau kita terlalu gengsi, artinya kita tidak percaya diri dengan konten kita itu, guys, seakan-akan itu membuat kita itu patah semangat. Benar. Coba artinya apa, kita mengandalkan kelebihan kita sendiri itu berbeda dengan kita mengandalkan kita punya rasa takut. Artinya harus yang kita lakukan itu keberanian diri, jangan kita rasa malu, jangan mau kita pakai HP, mau pakai alat seadanya, itu pakai saja. Karena apa? Itu adalah sebuah proses. Benar. Sebuah proses menuju ke jenjang lebih serius lagi. Yang tadinya saya pakai HP, proses menjadi saya sudah bisa beli kamera, sudah bisa beli alat-alat yang lain untuk menunjang karya-karya saya. Nah, satu lagi pertanyaannya Bang Abi. Di dalam dunia per-YouTubean, ya kan begitu banyak persaingan, begitu banyak haters atau pembenci kita kan, ada pendukung, ada pro kontra kita. Nah itu apakah selama abang berkonten ini, apakah ada orang-orang tertentu atau sekelompok tertentu yang ingin menjatuhkan karyanya Abang Abi? Kalau untuk bicara tentang pembenci haters itu sebenarnya kan dari kita sendiri. Maksudnya kita itu
bagaimana cara kita menanggapinya, bagaimana cara kita melayaninya gitu. Begini, contohnya begini, saya itu sudah banyak tuh yang terlalu banyak yang ingin menjatuhkan kita, tapi saya itu tanggapi, saya itu tidak pernah mau bikin saya jatuhkan balik, tidak. Saya cuma fokus itu berkarya saja. Karena begini, kita punya rezeki ketika kita berkarya, ketika lagunya viral, artinya kita punya rezeki. Benar. Masalah persaingan dan itu tidak ada. Saya itu hanya kalau mau ajak kolaborasi silakan, mau apa namanya, kita saling support lebih enak. Benar. Karena contohnya kalau kita saling menjatuhkan itu artinya kita itu sebenarnya sudah kalah dari ketika kita ingin menjatuhkan orang, itu artinya kita sudah kalah. Karena apa? Kita tidak bisa seperti mereka. Benar. Iya, itu yang paling utama ini. Jadi seakan-akan itu kalau kita ada rasa ingin menjatuhkan orang, dengan kata lain kita di bawah mereka. Mereka itu di atas kita, begitu kan? Berarti tergantung diri kita sendiri ya. Tergantung kita bagaimana cara, ya benar. Ternyata seperti itu kan banyak. Ya banyak. Apalagi Abang Habib punya subscriber itu sudah luar biasa, sudah kurang lebih 58.000 ya. Iya, 58.000. Itu pasti banyak pembenci untuk menjatuhkan, bahkan sampai ingin menggunakan cara-cara kotor lah untuk menjatuhkan subscriber, mengatakan bahwa konten ini tidak baik, konten ini buruk, begini. Oh, mungkin banyak, tapi begitu tergantung kita saja ya. Tergantung kita sendiri yang menghadapi. Ini terus Abang Abi ini kalau buat konten ini bagaimana, itu sendiri atau 2 orang atau ada bagaimana, teman sendiri, editnya sendiri? Kalau atau untuk konten pertama itu pribadi sih sebenarnya, dari cipta lagu, bikin musik, nyanyi itu saya sendiri semuanya. Semua sendiri ya? Nanti ketika saya mau bikin klip itu saya punya kameramen. Saya panggil kameramen, contohnya saya punya kameramen sekarang tapi sudah dibedah. Ada juga kalau macam teman-teman yang bisa tahan kamera saya panggil. Kayak ada kesibukan tertentu, kalau macam tidak sibuk kita juga panggil. Jadi yang untuk sementara konten saya itu pribadi sendiri. Tapi kalau untuk studio saya ini, contohnya kayak ada yang mau datang rekaman, ada yang mau kolaborasi, itu saya datang saja, karena kayak istilahnya kayak kita itu buka wadah lah untuk kita tuh mengembangkan kita punya karya. Contohnya mau rekaman di dapur rekaman tidak ada sepertinya tidak ada tempat mau kita salurkan kita punya bakat, datang saja di studio saya, artinya tersedia juga bahan-bahan alat-alat juga yang saya sudah sediakan. Contoh mungkin teman-teman dari jauh seperti saya punya teman ini. Contoh seperti itu, kayak datang jauh-jauh mungkin tidak punya persiapan, bisa singgah di sini. Jadi ini sebagai wadah untuk kita mau menuju ke kesuksesan seperti itu. Jadi kita saling mensupport ya, gitu. Kayak ada. Jadi Abang Abi ini membuka, ya. Mantap. Ya betul, membuka untuk teman-teman yang ingin berkarya dari penyanyi, pengen jadi penyanyi, YouTubers, pengen membuat konten apapun tentang podcast ataupun, nah insya Allah Abang Abi ini siap membantu, mensupport ya. Yang ingin berkolaborasi juga silahkan. Intinya selama kalian ingin berbuat baik kita bantu, gitu ya Bang Abi ya. Nah, kamu baik kita baik, kamu jahat kita tetap baik, ya gitu. Gitu kan. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman semuanya, Abang Abi. Ya, untuk teman-teman semuanya mau di Pulau Buru, untuk seluruhnya yang masih pemula tetap konsisten membuat konten. Untuk menjadi YouTuber itu tidak semudah kita memberikan telapak tangan. Pasti sudah rasakan? Ya, sudah rasa seperti itu. Jadi jatuh bangunnya YouTube itu artinya kita harus sabar. Artinya apa? Mau kita itu dibayar atau belum, pasti kita merasakan itu. Saya juga awalnya itu tidak menyangka juga ya bisa sekarang sudah dibayar, artinya sudah dimonetisasi dari 2020 itu langsung terima gaji pertama. Itu kan sebagai hadiah lah, sebagai bonus untuk kita punya karya. Selebihnya seperti itu, kita itu untuk menjadi YouTuber itu kan sebenarnya tidak terlalu susah. Yang penting kita itu kemauan, punya ada kemauan, terus ada konsistennya juga. Karena banyak sekarang ini yang jadi namanya ini ada juga YouTuber banyak, cuma mereka itu setelah bikin konten ketika ada penontonnya sedikit, mereka sudah menyerah. Nah, ini pesan-pesan saya itu jangan pernah menyerah. Kenapa? Saya juga itu saya punya konten juga yang penontonnya cuma sekian orang, yang biasanya saya upload itu kayak ratusan ribu atau sampai 1 juta itu, karena itu kebetulan orang menyukai lagunya jadi viral. Tapi ketika saya punya lagu cuma 1.000 2.000, ya saya tidak menyerah. Artinya apa? Oh, mungkin itu tidak disukai orang. Artinya apa? Kita tetap berkarya. Mau kita karya kita seperti ini mungkin sedikit berbeda dengan berbeda dengan yang sebelumnya, kita berkarya terus. Artinya apa? Untuk menunjang kita punya channel itu begitu konsisten. Nah, seperti itu saya kembalikan kepada ya, boleh. Mungkin jadi itu pesan-pesan
kepada teman-teman semuanya. Jadi tadi itu sudah banyak ilmu yang kita dapat, bahkan penjelasan-penjelasan untuk menjadi YouTuber pemula, untuk mengembangkan bakat kita. Jangan takut lah, intinya jangan takut untuk berkarya, benar ya, jangan takut untuk berkarya. Intinya konsisten, pede, dan harus berani. Jangan ya percaya diri, jangan dengarkan omongan orang ya ingin menjatuhkan. Itu biarkan saja, anjing menggonggong ceritanya, anjing menggonggong, biarin saja ya. Mungkin hanya itu. Ada nama IG Instagram? Kalau TikTok? Instagram saya tidak main, tapi Oh, kalau tidak. untuk biasanya saya YouTube saja yang paling Yang TikTok saja. YouTube saja. itu di YouTube sama di TikTok juga baru merintis ya. Oke, siap. Bisa di JAB atau di YouTube Abi Jembuton Channel atau di JAB. Siap. Abang ada Instagram? Ya, TikTok? Itu ada. Oke, nanti kita ini saja biar teman-teman semuanya tahu ya. Oke, mungkin hanya itu pertemuan kita, dan insya Allah tunggu selanjutnya karena pasti akan banyak lagi orang-orang hebat dari pulau-pulau kecil, pulau-pulau yang jarang dipandang oleh TV-TV luar, jarang dipandang oleh orang-orang luar, yang insya Allah akan kita temukan di sini. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.